Kembali lagi di podcast Impromptu episode 4 season 2 gelap hitam. Sebelum kita memulai, kita akan mengucapkan rest in peace buat almarhum Afan yang telah dan beberapa korban lain yang telah gugur dalam perjuangan. Semoga almarhum dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Dan almarhum ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini tidak seperti biasa ada berita musik. Tapi hari ini kayak video klarifikasi ya. Tapi hari ini kita akan membahas beberapa hal yang emang sedang gencar dibahas di banyak media di seluruh Indonesia maupun influencer atau tidak, yaitu tentang isu pembubaran DPR. Iya. Pembubaran DPR, 17 tuntutan lainnya. Ya. Selama gue hidup, ini yang paling chaos Betul. di antara seluruh demo. Kita kelahiran 2002. Jadi Ya. nggak ngalamin 98. Dan ya selama kita hidup Ya. umur 23 tahun ini yang paling chaos di di antara seluruh demo yang pernah kita lewati. Gak pernah ikut. Ya, Karena ada omnibus, RUU dan lain-lain, tapi ini adalah paling gila. yang paling chaos. Pemantik demo ini adalah karena tunjangan-tunjangan yang tidak masuk akal dari para dewan. Dan Statement statement dari para anggota DPR yang aneh-aneh. nyeleneh sekali. Ya, salah satunya Ahmad Syaroni, Uya Kuya, Nafa Urba, Urba, Eko Eko Patrio dan seterusnya. Iya. Dan ya beberapa perangkat kementerian lain juga kan aneh-aneh gitu. Makanya masa mengerahkan tanggal 25 Agustus kemarin Demo diarahkan demo dan terjadilah demo sampai hari kemarin tanggal 27. tanggal 27 Di tanggal 27 terjadi penabrakan, pelindasan yang sangat-sangat disengaja ya oleh pihak aparat kepolisian. Itu Yang menjadi pemantik banget. Ya, itu menjadi bensin Iya, utama itu makin lu nyiram bensin ke api itu, ya makin tersulut emosi semua emosi masyarakat. Jadi melebar kemana-mana tuh dari situ kan, ke isu apa lagi namanya, penjarahan dan lain-lain, provokasi dan lain-lain. Ya. Itu makin seneng tuh para provokator kalau misalkan dan orang-orang emosi anarko tuh kayak, wah ini enak nih buat memecah belah. Jadi buat teman-teman yang turun aksi jangan pada terprovokasi lah. Ya. Karena tujuan kita itu bukan menjarah, bukan rasisme, bukan mau merusak rakyat, sesama rakyat juga. Jadi dan bukan mau merusak infrastruktur, tapi tujuan kita tetap 17 tuntutan yang ada di Malaka Project. Kalian baca aja. Ya, ada banyak tuntutannya dirangkum sama Malaka. Itu. Jadi banyak ya. Awalnya cuma satu loh. Ya. Bubar. 4 ya, awalnya 4 ya kalau ada RUU perampasan aset itu minta disahkan, terus Bubaran, tunjangan yang tidak masuk akal ya itu dikaji ulang itu atau dibatalin. Apalagi ya, pokoknya dikit deh. Apalagi ya, ada banyak sini ke sini jadi makin melebar. Kita sambil ngecek aja kali gara-gara itu tanggal 27 almarhum Afan, seorang Gojek yang mana ya dia seorang driver ojol yang mau nganterin makanan. Dia bukan demonstran gitu. Itu yang paling ngebuat diri gua sakit hati banget. Meskipun itu dia mau demo atau enggak, tapi tetap aja sakit hati. Itu digeleng Pak gitu. Dan maksudnya klarifikasinya kayak tergeleng alasan para 7 calon narapidana. Itu kayak takut digebukin massa lah atau apa ya. Pak ya. Mohon maaf banget nih. Bapak tuh di dalam kendaraan taktis. Yang emang anti peluru. Bahkan mungkin anti api, anti bom, anti bahan ledakan dan lain-lain. Mereka tuh cuman bawa nyawa doang. Paling kalau senjata ya tongkat atau kayu itu juga patah juga, kayunya batunya paling pecah juga. Jadi itu bisa mundur kan? Enggak mungkin. Misalnya kalau bisa tabrak nih dar. Ya, udah berhenti gitu. Biar orang narik dulu korban baru lu bebas lah mau kabur atau enggak gitu. Malah jadi ngebut. Ban belakang juga
ikut geleng kan. Iya. Kasihan. Dari awal juga intensinya kan untuk membubarkan massa gitu. Iya. Bubarin massa pakai mobil barang Kendaraan taktis ya. kendaraan taktis yang kayak ngebut lagi kan. Iya. Ngebuat, terus beredar dari situ kan mulailah beredar video-video dalam mobil kan ya emang tabrak aja katanya yang di slow mo tau nggak? Nggak tahu. Itu ada buktinya, jadi ada orang yang Merekam. nggak tahu lah hacker atau apa emang pokoknya Meretas gitu dia. kayak di dalam mobil itu ada orang yang video salah satunya, terus ada video yang emang bener-bener tapi samar-samar cuman emang di slow mo sih menuju ke kata-kata tabrak aja, Ya. tabrakin aja semua katanya gitu. Jadi kan makin udah citra polisi emang di mata masyarakat emang sangat buruk dari dulu, jelek banget, ditambah ini makin makin jelek gitu. Iya. Teman-teman gue juga banyak kok yang aparat gitu dan mereka pada bilang ya udah hide aja gitu kalau misalnya mungkin SGH dan lain-lain. Ya tahu mereka emang mengemban tugas dan emang tapinya emang bakal terbawa-bawa juga gitu. Atau mereka juga polisi gitu kan, meskipun kita nggak tahu mereka baik atau enggak, tapi ya tetap yang melakukannya satu organisasi gitu kan. Iya. Gitu. 7 orang ini juga belum diadili, cuman mereka Diperiksa doang. kayak ya diperiksa. Diwawancara. dipindahkan ke apa sih namanya? Kayak ke Ada tugas 20 hari lah pokoknya. Iya. Kayak gitu. Dan ya stigma masyarakat jadi makin nggak percaya kan. Iya. Gara-gara ini bener nggak 7 orang ini? Misalnya tersangkanya kan dalam mobil nggak ada CCTV atau apa gitu. Iya. Kita nggak bisa lihat juga gitu. Benar nggak 7 orang? Terus ada yang komen nggak tuh bener, tapi ini netizen TikTok sih aja. Lah itu mah teman bapak gua yang suka mancing katanya. Terus yang bener lu bang, yang bener. dia napi kan katanya dia Iya, mantan dia napi. dia mantan Dia napi. ini apalah Dia ini. belum bebas kok Iya. bisa di situ. Jadi wah ya melebar kemana-mana pokoknya gila sampai gila. Terus habis itu demo makin gila lagi kan. Gila, Pak. Buruh, mahasiswa, rakyat, terus para driver ojek online yang dikenal sangat-sangat solid, mereka turun ke Betul. depan markas Brimob di Kuitang, Jakarta. Ya. Sampai di Bandung pun di seluruh kota-kota besar rata-rata Driver ojol pada Driver ojol nyamperin pada kantor nyamperin. ke kantor Polda kantor Brimob kantor ada Brimob. markasnya gitu, markas Brimob gitu mereka. Tapi yang paling pecah tuh di Makassar, di Bandung, sama di Surabaya bukan. Nggak di Jakarta. Surabaya sih nggak sepecah Jakarta. Jakarta kan sampai bener-bener itu gila banget sih. Kita kalau kalian ngikutin Ferry Urandi sih kalian ikut lihat SG-nya kan sampai kayak IG apa sih TikTok live udah nggak bisa dimatiin. Terus lampu-lampu jalan sekitar itu semua padam dan lain-lain. Daerah mana namanya? Kuitang Kuitang. itu mati, sampai ada red zone dan lain-lain. Iya. Pengamanan udah ring 1 atau ring 2 gitu, itu udah keras banget. Penculikan di mana-mana terjadi di situ gitu. Jadi stay safe buat para teman-teman, ikutin demo, jangan anarkis. Kemarin udah penjarahan Iya. ke rumah-rumah DPR. Dan berkelompok. Maksudnya itu bukan tujuan kita guys. Iya. Gitu. Kalau kalian- tujuannya guys, tujuannya adalah untuk tuntutan Iya, itu nggak usah jadi tersulut emosi dan gitu. terprovokasi malah ikutan ngejarah. Nggak ada yang ngejarah atau ngerusak fasilitas umum, nggak ada untung-untungnya Nggak ada gitu, untungnya karena itu yang rugi kita juga gitu, Kita fasilitas umum orang kita yang pakai. bayar pajak kan. Iya, maksudnya kayak halte aja. Halte kan yang pakai rakyat-rakyat menengah ke bawah gitu. Ya yang rugi kita gitu kalaupun fasilitas yang kayak gitu rusak. Dan ya gitulah. ya intinya jangan sampai sekarang objektifnya gitu ya di sosmed gitu, kayak kalau yang disampaikan yang dipimpin oleh Ferry Irwandi. Objektifnya adalah untuk tidak sampai ke kondisi negara yang darurat militer. darurat sipil atau militer gitu. Darurat militer tuh jadi kayak hening banget. Ya jadi banyak kalau Indonesia sampai jadi kan ada Darurat darurat sipil, ada darurat darurat militer. militer sama darurat perang. Hmm. Nah, itu ada tingkatannya, itu bisa dilihat aja di sosmed. Cuman kurang lebih ya intinya wewenang dari militer tuh jadi makin luas gitu, kayak mereka boleh menindak siapa aja gitu. Bisa apa namanya? Bisa nangkep siapa aja. Itu jadi dibolehin. Mereka boleh menggeledah rumah. Gitu-gitu. Jadi kayak semua apa sih pemerintahan diambil alih sama militer gitu. Karena ya itu jangan sampai terprovokasi. Itu dampaknya bisa sampai situ. Terus dampaknya kalau misalkan udah darurat militer, ekonomi kita makin anjlok. Betul. Makin turun lagi tuh. Kemarin aja baru beberapa hari demo, kurs dolar udah benar-benar meningkat gitu kan.
kalian yang membakar, kalian juga yang menanggung gitu, yang rugi gitu. Kita juga yang nggak bisa makan. Bahkan gue cek harga beras juga udah pada mahal, naik sekitar 5.000. Itu tuh 5.000 bagi rakyat kecil tuh benar-benar berarti guys gitu. Jadi jangan sampai gitu. Emang tau lah emosi gitu. Kalian benci ke Ahmad Syaroni, kalian benci ke Nafa Urbah, Uya, Eko dan lainnya. Oke gitu. Tapi tetap harus mikir jernih gitu. Ya, jangan sampai kayak bakar rumahnya, bakar itu. Terus yang kedua saya kan kasihan kucing guys. Bagi hewan-hewan yang enggak yang enggak ada kaitannya. Kemarin Jara dapat jam Patek Philippe, dapat LV, dapat piano upright, dapat apa namanya, patung Iron Man. Iron Man anjir itu lucu. Kan Ahmad Syaroni Tony Stark guys. Tapi itu ya konsekuensi dia sih ya. Konsekuensi dia emangnya mulutmu harimau. Jadi jangan hati-hati bicara, dengerin lagu itu ya gitu. Lagu JKT48. Masih ada musiknya kita kalau info-info kayak gini. Kita ikut demo atau enggak? Kita ikut di sosial media. Ikut ngeramein aja, ikut menyuarakan gitu. Jangan malu aja gitu ya. Menyuarakan di IG juga nggak apa-apa gitu. Nggak mengganggu estetika juga ya, gitu. Apalagi ya nggak tahu ya, kemarin kan terakhir Presiden Prabowo ngasih statement lagi. Gitu benar, ngasih statement kalau rangkum aja ini ya itu lumayan lah gitu, lumayan poin-poinnya ya, poin-poin yang disampaikannya kayak mereka membatalkan kenaikan tunjangan yang udah diisuin gitu, itu bakal dibatalin katanya, janjinya sih gitu. Terus habis itu moratorium kunjungan ke luar negeri juga itu bakal ditarik, kaji ulang ya. Dikurangin. Jadi kayak kunjungan ke luar negeri kan pasti ada tunjangan gitu-gitunya. Disebut apa? Pak Presiden sih nyebutnya moratorium tunjangan ke luar negeri. Ada juga kalau tunjangan sih 2 itu seingat gue ya, yang apa namanya? Yang dibatalkan gitu. Habis itu ada ngabarin juga gitu Pak Prabowo kalau ya tadi yang dari tadi kita sebut gitu, anggota DPR ini udah dinonaktifkan gitu. Dinonaktifkan. Habis itu ada juga katanya sih, gua agak ragu cuman semoga benar gitu, kalau ya kata Pak Presiden Prabowo sih bakal menghimbau DPR buat bikin forum gitu sama para demonstran gitu. Jadi beneran bikin ruang diskusi antara DPR dan delegasi-delegasi dari kelompok-kelompok di demonstran gitu. Jadi ya harusnya gitu kan. Jadi orang demo ya diterima gitu, ngobrol. Harusnya gitu. Semoga benar kejadian. Harusnya kan kalau udah ada forum diskusinya, udah bikin kesepakatan gitu, diskusi dari banyak arah gitu kan, banyak kepentingan. Kalau udah deal harusnya udah beres dong. Jangan ada yang lain. Iya, udah beres, harusnya udah demonya beres dan bisa situasi normal lagi kan. Itu benar. Jadi menurut gue emang itu sih yang gue highlight banget waktu dari Pak. Ya gue senangnya itu ya gitu. Karena Pak Prabowo bilang bakal bikin forum, ya emang menurut gue solusinya di situ. Emang bisa ditemuin di situ gitu. Harus dipertemukan, bukannya malah WFH. Bukan kabur ke luar negeri. Itu salah itu loh, Bapak Ibu ya. Dan realisasi sih. Ya, itu harus. Ya itu harus tentu. Temuin lah gitu. Emang takut dilempar gitu. Kemarin yang baru nemuin tuh kan dari Jogja, Sultan sama di DPD Garut. Itu mereka juga anggota-anggota turun ya. Pada nemuin. Sama KDM paling. KDM tapi KDM datang buat menghalang demo biar nggak ngerusak fasilitas. Mereda emosi lah. Cuman nggak tahu ada audiensi atau tidak. Kayaknya nggak ada sih kalau yang gue lihat ya. Kalau yang itu terpapar ya dia ikut terpapar duduk aja dia. Biar fasilitasnya di gedung sate kan ya itu ya, biar nggak dirusak. Pokoknya dia datang tuh jam 1:30 malam deh. Datang terus disambut. Ya itulah paling ngasih apa? Jangan kalau ya udah jangan gini, jangan gitu, jangan gitu. So, ada Bapak di sini gitu paling. Duduk. Ngobrolnya lebih casual ya. Lebih casual, terus dikasih makanan lain-lain gitulah buat para pendemo. Kelempar lagi kepalanya. Semoga aja yang udah ditemuin itu bisa nyampein lagi ke atas. Iya sih. Iya. Harus. Harapan gue sih iya sih gitu. Terus juga Ahmad Syaroni dan kawan-kawan juga bukan cuma dinonaktifkan tapi dilengserkan gitu, dipecat gitu. Itu kan harus melalui rapat ya. Iya. Kan mereka dilantik juga kan. Jadi harus melalui rapat paripurna. Dan
ya itu, jadi masyarakat tetap kawal aja gitu. Jangan sampai kalian seneng karena ada statement yang emang menonaktifkan, itu tuh nonaktif tuh kayak diliburin aja gitu, tapi tetap duit mah masuk gitu. Statement dari Pak Prabowo juga itu buat menangin masyarakat Iya. aja, tapi Belum ada realisasinya. biasanya kalau masyarakat udah tenang Ya dilupain udah, aja. dilupa Ya, gitu. ya. Jadi ya tetap harus dikawal. Tetap harus dikawal, Itu guys. yang penting. Dan jangan terprovokasi. Jangan Itu. terprovokasi. Jangan. Pokoknya kalian janganlah gitu. Membakar penjara dan lain itu. Gak ada untungnya buat. Sedih banget. Ya kalau nggak ada yang untung di situ. Maksudnya rugi doang. Tonton film Pengepungan Bukit Duri. itu ngeri banget. Chaos banget. Oke. Ya paling yang disayangkan dari statement Pak Prabowo tuh ya nggak ada kata minta maaf lagi-lagi. Iya, lagi-lagi. Terus lagi-lagi nggak ada kata minta maaf, dan ya habis itu masih kalimatnya tuh masih memojokkan demonstran gitu, seakan-akan yang menyebabkan kegaduhan ini tuh ya demonstrannya, padahal kan kenapa nggak evaluasi ke dalam gitu penggunaan katanya. Harusnya kalau evaluasi ke dalamnya minta maaf gitu kan kalimat yang keluarnya. Betul. Habis itu nekaninnya juga ya itu, kita akan bahasanya masih banyak bahasa ambigu gitu, kayak kita akan lebih tegas. Apa tegas itu kayak gimana? Tegas dan terukur. Terukur. Kayak ucap Kapolri. Masih bawa ini juga, asing juga. Iya, lagi-lagi masih ada. Lagi-lagi. Nggak tahu ya kenapa ya. Itu tuh presiden kita tuh kayak curiga banget ada si gaslightnya tuh gitu ya. Dari 8 menit 12 menit ya itu video. ya Pokoknya 10-an masih. Iya, 10-an. Pokoknya cuma lebih 60% itu menurut gua bicara untuk yang memojokkan masyarakat demo dan juga asing gitu. Yaping 60% isinya cuma 40-an. Yang 4 menit tuh yaping semua. Yeah. We walk the talk. Ya jadi begitulah ya GWS buat Indonesia, negara kita. Mari kita kawal terus kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan, yaitu para pemerintah. Betul. Kita doakan mereka terbuka hati nuraninya. Amin. Oke, itu aja untuk episode kali. Enggak, bukan. Ada news musik gak bang? Ada. Apa tuh? Enggak, news rilisan terbaru. Oh ya ada dong. Ada. Habis ini kita langsung bahas itu aja. Info demo, info isu-isu terkini di Indonesia. GWS sekali lagi, jangan terprovokasi sekali lagi, jaga kesehatan, jaga warga. Dan kalau video ini naik cuma sampai news doang, berarti hari Jumat masih kondisi nggak baik-baik aja. Iya, benar. Kalau ini masih naiknya cuma di ya klip bagian ini doang, berarti Indonesia masih belum baik. Gitu. Oke. Langsung aja kita ke beberapa rilisan terbaru di minggu ini. Kurang lebih ada 5 ya. Kurang lebih ada 5. Gue sampai gak dengerin lagi gara-gara bener-bener isu terkini ketutup semua apa demo kan, isu pemerintah. Tapi ini tadi kita denger ya beneran sosmed itu penuh sama ini semua, sama riposan. Jadi kayak ya yang terdampak juga salah satunya orang yang berprofesi musisi gitu kan, dimana ya sosmed ladang promonya gitu kan, ya promonya jadi nggak bisa promo karena lagi ketutup sama isu ya, dan nggak nyalahin juga, ya emang lebih penting gitu, lebih penting buat semuanya. Cuman sangat disayangkan aja gitu. Oke. Yang pertama ini disclaimer lagi, ini highlights tuh pilihan kita aja. Jadi rilisan mah banyak banget, ini yang kita pilih gitu. Oke. Yang pertama ada Tensi dan JMC, tapi ini nggak ada tapi ada featuringnya ya di album-albumnya. Ini album terbaru yang berjudul Puting Beliung. Terus dirilis pada 29 Agustus tuh kan, ini lagi Indonesia ini. Pas yang itu ya, apa namanya? Tragedi Afan. Diproduce oleh JMC seperti biasa. Ditulisnya sama Tensi, JMC dan beberapa kolaboratornya tuh kayak ada Naikila di lagu Garam dan Madu, terus ada juga ada dia, ada apa lagi sih? Ada Anangga. Pokoknya Susei juga ada ya yang di situ. Pokoknya anak-anak anti normal, Rio, Joshua Nathanael kalau nggak salah. Ya pokoknya anak-anak anti normal kolaborator di dalamnya. Ini tuh albumnya sih mostly ini ada 12 track ya kalau nggak salah.
Oh 13 track. Dan mostly ini genrenya sebagaimana lagu Tensi dan Jamsi yang lain itu hipdut. Paling beberapa doang yang nggak terlalu hipdut ya lagunya. Itu di belakang udah mulai ada kayak judul yang horror gitu, akustik gitar sound horror gitu, beneran kayak iya, coba mah lebih ke ambil elemen sound horror terus dibikin lagu. Ada yang akustik gitar awalnya, tetap hipdut kesananya. Gitu. Jadi ini warna-warni ya si albumnya. Dan ada yang lu suka nggak? Aduh, gua tadi nggak lihat. Boleh gedein nggak sih? Spotify ya. Gua si Horeg sih asik sih. Horeg, lu suka yang maksud gua nggak terlalu sih. Gua paling yang gua highlight kalau di album ini tuh sebenarnya Magic Hoibin udah banyak juga. Iya, Magic Hoibin aja gila sih. Bintang 5 oke. Bayangno Awakmu itu bahasa Jawa, terus asik juga. Terus Puting Beliung juga oke. Ya banyak yang oke ya. Ya paling gue suka Bayangno Awakmu deh kayaknya. Karena beatnya tuh catchy ya, hipdut enak banget, nemu aja gitu beat celah-celah beat yang enak tuh gimana gitu. Terus di situ ada track yang emang demo gitu ya. Iya, demo track ya. Si buku baru, interlude-nya. Itu kayak mereka ngerekam lagi di brainstorming aja. Lagi brainstorming. Beatnya dong di gitar. Coba lebih rame gitu. Lebih rame gitu. Oh ya berarti enak tuh ya. Iya, Puting Beliung ya enak ya. Itu tuh kan kayak yang interlude tuh kayak ngeliatin proses demonya Puting Beliung kan. Benar. Di Puting Beliung juga di akhirnya ada kayak anthem gitu ya. Iya. Kayak rame-rame chanting gitu. Banyakan gitu. Itu asik juga itu. Asik. Dan ini cover artnya menarik menurut gua, kayak game 3D gitu, game kayak Clash of Clans. COC anjir bener. Kayak Clash Royale. Profilnya Tensi dan Jamsi pun berubah jadi kayak karakter game. Kayak RPG MMORPG ya. Kayak iya benar. Bagus. Kalau Jamsi mana, coba lihat Jamsi. Jamsi ini di sini sih. Oh. Ya udah. Ya paling gitu sih. Nggak bagus gitu ya. Productionnya seperti biasa selalu mantap. Dan sangat jogetable, sangat tiktokable banget. Dan nggak tahu ada lagi nggak, gue mau rating kalau udah. Kalau dari gue setelah denger 13 track ini, setelah ditelaah gitu, ternyata bikin hip tuh gampang. Iya, setuju. Tapi untuk dapat tes yang kayak JMC itu yang susah. Gitu. Si soundnya sih ya, kayak dia nge-craft soundnya, beatnya sih, gitu. solo-solonya, itu yang sulit. Gitu. Benar itu, yang bikin kanenya tuh yang susah. Kalau secara komposisinya kan gampang. Ada cuma ritme yang terus aja repetitif kan itu. Repetitif atau pakai gitar atau elemen R&B gitu. Baik di drumnya, segala macam. Kayak start and stopnya tuh pas gitu. Iya, itu sih yang susah. Dan juga di sini ada bahasa Jawa tapi menurut gua nggak jamet. Ya. Ya pakai dengan style nyanyinya Tensi gitu. Iya, karena itulah. Meskipun Mas wah itu udah dijulukin Mas Jawir gitu kan. Mas Jawir Tensi. Itu aja kita rating. Gua 4. Oh ya, dan bintang 5 tuh udah sempat masuk FYP. Tapi ya sekarang ya ketutup sama yang lagi rame. Rating berapa Mas? 4 juga. Solid 4 dari Impromptu. Lanjut, ini ada album lagi. Mbak. Ini kita geser dikit ke Amerika Usyara. Udah nggak nongol lagi. Iya, sekarang udah nggak ada konten komedi. Dia lagi fokus sekolah deh kayaknya. Nggak, maksudnya sebelum kayak. Si Amerika Usyara. Iya. Oh iya benar. Gue udah lama. Kayaknya lagi fokus demo kali ya. Ikut demo kali sih. Dia masih SMA gitu kan? Emang iya. Setahu gue orang sih SMA. Enggak, udah kuliah kali. Bukan. Iya. Tahu kan si Amerika Usyara yang suka nongkrong depan rumah kontennya? Itu kan yang ngomong Amerika Usyara. Iya. Masih muda bukan? Nggak tahu. Ya udahlah, nggak penting. Oke, ini album dari Sabrina. Geser ke Amerika. Dari Mbak Sabrina Carpenter. Ini album yang berjudul Man's Best Friend. Dimana sebagaimana judulnya,
sebagaimana nama albumnya, ada satu track yang bernama Man's Best Friend juga yang sebelumnya udah dirilis gitu. Mencal. Oh ya salah, oke. Salah. Mencel. Jadi Cimiu, salah. langsung di Cimiu. Langsung di Cimiu. Dirilis pada tanggal 20. Mas, ini lagi baca Mas. Dirilis pada tanggal 29 Agustus dan diproduksi oleh Jack Antonoff, John Ryan, Sabrina Carpenter. Dia ikut nge-produce. Gila. Dari album yang kemarin juga. Emang dia bisa dong. Ini buktinya ada. Ditulis oleh Sabrina Carpenter. Bentar Mas, bentar. Sabrina Carpenter. Terus ada Amy Allen. Ada Jack Antonoff juga sama John Ryan juga. Dirilis sama Island Records. Oke, itu dia. Tracknya ada 12. Sok Mas. ini harus beli 2 monitor. Iya, dibeli pakai 2 monitor. Musiknya mirip sama album yang Short and Sweet ya. Sweet and Sour. Oh, Sweet and Sour salah lagi. Cimiu, langsung di Cimiu. Sweet and Sour itu album yang dimana di dalamnya ada hit terbesarnya Sabrina, Espresso. Please. Banyak lah, hampir. Dan semua. Style musiknya juga masih sama di sini, mulai ya setiap dari urutan tracklistnya juga ya. Masih sama. Nah, pop R&B, ada yang pop funk, ada yang disco pop. Ada country juga. Ada country ya. Ini asik sih musiknya. Simple. Emang kayak udah jadi formulanya Sabrina gitu musiknya kayak buat ini branding Sabrina terbaru gitu setelah dia sebelumnya kan sama Hollywood Records atau apa gitu kan. Ya pokoknya setelah dia kan Disney Stars gitu kan. Awalnya dia Disney Stars. Iya. Dia berubah lah gitu, merubah image-nya di setelah masuk Island Record ini, dan ya menurut gua works gitu, banyak orang yang mulai dengerin Sabrina gitu. Dia juga jadi artis nomor 22 sedunia di Spotify. Menjadi trendsetter juga gitu. Dan gila ya. Gila. Tapi Sabrina tuh menurut gua jadi ini tuh jadi salah satu musisi yang didengar karena brand image-nya gitu. Iya. Bukan karena musiknya. Bukan karena musiknya. Karena figurnya, karena selebritasnya dia. Selebritas, dan juga ya gua nyantumin juga video di sini kan. Ini video ini tuh jelasin bagaimana perubahan Sabrina dari yang seorang Disney gitu. Jadi yang sekarang gitu. Ada beberapa faktor kayak doa mama, color gitu, terus doa juga, mama. Apa? Doa orang tua enggak? Enggak tahu. Oke. Kan enggak tahu ya? Iya. Siapa tahu. Oh, jadi secara branding dibedah gitu. Iya, dibedah gitu. Kenapa sih gitu? Ya pokoknya jadi Sabrina kayak punya palet colornya gitu. Ada palet color kan, dia pakai yang biru kan. Yang biru. Bukannya merah ya dia tuh? Enggak, biru langit gitu kan tiap. Anjay, anak langit. Ya biru kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga dia keluarin merch yang relate sama anak-anak Gen Z sekarang gitu. Makanya buat gue juga itu sih gitu yang bikin Sabrina tuh makanya sekarang diikutin dan didengar gitu. Jadi marketingnya berhasil ya. Marketingnya sangat berhasil. Sangat gokil. Ini bisa dicontoh ya sama siapapun. Walaupun sebenarnya dari dulu kan musiknya bagus gitu menurut gue ya, apalagi vokalnya gitu. Vokalnya Sabrina bagus, top notch, dan ya gue tahu tuh dari cover dulu dia sempat cover juga kan di YouTube sama youtuber cover lain. Cuman ya memang brandnya tidak sekuat sekarang gitu. Pun sebenarnya kalau misalkan ini dibawa ke tahun 2016 gitu menurut gue gak akan cocok gitu. Memang masanya aja di sini gitu Sabrina. Gitu. Iya. Sekarang itu di saat ini. Dan ya lagunya pun memang menyasar pasar Amerika gitu, dan betul. Ya global wanita-wanita yang woman super woman ya. Woman super woman. Kayak teringat lu Big Boy Support Boy. Ya, gitu ya. Boleh lihat track-nya enggak? Track-tracknya. Gua ada 3 lagu kurang lebih yang gue suka. Gue lupa judulnya. Gue suka tuh yang We Almost Broke Up Again Last Night. Abis itu gue suka yang House Tour, itu yang disco, pop disco. Abis itu sama apa ya, gue satu lagi tadi tuh kayaknya My Man Alone Willpower deh. 3 itu sih yang gue suka. Oke. Track 3, 5 sama 11. Karena gue sih mostly kalau yang gue sadarin ya, gue suka karena progresinya sih, dan top line yang dibuat dan ya dikombinasi top line sama si progresi yang ada di 3 lagu tersebut gitu.
dimana menurut gue jadi nggak terlalu monoton gitu, karena kalau yang lain tuh rata-rata kalau lagu-lagu beberapa yang lain itu kerasa monoton karena progresinya nggak terlalu eksploratif gitu buat gua gitu ya, gua ngerasain gitu. Terus lo Oke. ini kamera diklik lagi gitu. Jadi buat gua, lu ada Gak tahu judulnya. dia lupa anjir. Tadi kan lu play, gua nggak lihat judulnya, jadi gua dengerin aja. Oh ini enak nih, oh yang ini enak nih. Nggak tahu judulnya mana. Ya udah, oke. Kalau gua sebenarnya prefer ini sih album ini daripada yang Sweet and Sour gitu. Karena ada beberapa juga yang R&B-nya lebih masuk gitu, kayak yang udah gue masukin playlist tuh di Sugar Talking, The Almost Break Up Again Last Night, sama Never Getting Late. Itu sih yang gue suka. Dan tetap sih menurut gue sampai saat ini Emails I Can Send yang 2022 favorit lo. favorit. Itu sangat kebanyakan R&B gitu. Ada beberapa track juga yang kayak hint short and sweet gitu, ada funk-nya, ada pop funk kayak gitu. Cuman ya kebanyakan itu R&B dan sangat Ariana Grande style gitu. Gitu sih. Alright. Oke, rating ya. Rating Man's Best Friend dari Sabrina Carpenter sama kayak yang Tensi tadi, 4 gua. Gua nggak tahu judulnya tapi gua dengerin 4. Gua 4. Sama, Solid 4 dari Impromptu. Apakah akan 4 terus? Kita lihat. Yang ketiga masih dengan album. Nah ini juga nggak tahu judulnya apa. Kali ini lagu-lagu yang enaknya. I Talk Too Much When I'm Drunk. Itu adalah unit yang salah satunya di dalamnya adalah Danila Riyadi. Itu rilis album berjudul I Love Too Much When I'm Drunk. Itu dirilis tanggal 25 Agustus sama lagu Land. Dan ini tuh genrenya apa ya? Kayak slow jazz, terus yang kayak kayak nggak lo-fi sih, R&B kayak slow ambience gitu, ambience music, cuman jazzy tapi vokalnya juga agak mengawang-awang gitu. Betul. Apa ya, gue lagi mikir ada Kalau kayak Man I Trust tuh, ada beberapa lagu Man I Trust yang modelnya kayak gitu, Slow jazz. yang Uncle Jazz itu. Ya udah slow jazz aja, slow jazz. Enggak, kalau slow jazz tuh Ya sih beda lagi. slow jazz tuh ada lagi gitu. Kalau slow jazz banyaknya tuh kayak Chet Baker tuh, dia punya Ya, banyak slow jazz. kalau kata mereka sih itu Afro House dengan scene yang mengambang, terus ada vokal yang slatis. Tuh, mereka juga kan nggak tahu. Iya, mereka gitu. Alternatif udahlah. Andy Coop intinya kalau kata Gusti mah. Ya, Andy Coop udah. Ini gue mau bahas tracknya tapi internetnya lagi jelek. Ini Danila enak banget sih vokalnya. Iya. Nyaru banget sama instrumen-instrumen yang mengawang-awang gitu. Seperti judulnya kali ya, I Love Too Much When I'm Drunk. Jadi kayak orang mabok. Iya, orang mabok menyanyikan lagu ini. Ya, terus salah satu kolaborator di sini juga ada Gusti Irwan Wibowo, Almarhum. Jadi sudah pasti ini project dilaksanakan atau ya udah lama gitu dikerjainnya. Bisa Dimana jadi ya. Pas Gusti masih hidup. Masih hidup. Ada satu track yang emang Gustinya juga ada. Iya, itu di yang Mineral Water, cuman itu doang. Itu udah 2 menit. Di track terakhir. Kalau favorit gua Lucu sih anjir, tapi track itu kenapa tetap lucu ya? gua suka yang itu yang bahasa Spanyol atau apa itu. A mí me como si fuera español. Nah, itu Anjir. track nomor 5. Lumera uno. Sama We My Love track sama nomor 1 Ankara sama Mes. Nah, itu I Love Too Much When I'm Drunk. 3. track nomor 1 enak itu. Suka gua. Sama tracknya Gusti lucu. Tracknya Gusti ya komedi sih, itu kayak bahasa Jepang ngomongnya. Itu aneh banget. Mereka nulisnya juga menurut gua bagus sih. Yang Be My Love kan itu slow banget, terus pelan-pelan. Betul. Kayak itu ada Story-nya dapet ya. Tapi Front Door tuh instrumental doang sih, ingat gua, kayak nggak ada liriknya. Itu tuh monoton gitu. Jadi gua agak bosen tuh di Front Ya, Door. kebanyakan ini menurut gua menitik beratkan di musiknya gitu daripada vokalnya gitu. Vokalnya kan cuma shouting kecil. Iya, vibing doang lah. Vibing doang. Ini emang buat di slow bar gitu Kayaknya. disetel cocoknya ya. Ya, buat kalian para peminum dengarkan lagu ini. Peminum skena Peminum skena. Bagi yang tidak jangan. Terus ini nama-namanya juga itu orang luar ya apa gimana sih, atau asal apa mereka orang Indo tapi di pura-pura pakai nama ini nggak tahu ya. Gua lihat di Taunya gitu anjir. Instagramnya Legoland. Gua awalnya kan denger pas lihat ini tuh, anjir ini siapa nih, dengerin bagus gitu. Gua penasaran, ini pasti menurut gua bukan
ini pasti super grup gitu, bukan grup yang baru muncul gitu, band-band baru. Pas lihat tadi mana lihatnya tuh di ya si Legoland itu ada salah satu postingan yang di post sama radio apa gitu, di bawahnya tuh ada ini tuh passion projectnya Danila. Terus gue pikir oh iya, dan mungkin ini adalah project Danila bersama kawan-kawan bandnya gitu, bersama sessionnya gitu, mungkin gitu ya. Namanya nama-nama luar semua aja. Dan namanya mereka samarin gitu, kayak Sian Ling tuh di profilnya itu cewek, itu pasti Danila gitu. Dan Danila kan Chinese ya. Mungkin ini nama Chinese-nya dia. Gue coba cari di IG di ada. Google nggak ada sih. Cuman ya tapi nggak tahu. Kayak itu nama-nama member cuman di pakai nickname gitu ya. Pakai nickname gitu. Gue cocokologi kita gitu ya. Iya, cocokologi Ya, kita. teori kita berteori. Belum nemu karena ya balik lagi masih ada isu itu dan Bisa jadi sih. belum banyak yang up gitu ya. Ya. Karena emang aneh-aneh kan. Danila kan terkenal aneh juga Iya. Ya. orangnya. Jadi project ya ini tapi ya kalau biasanya tuh kalau apa kredit segini tuh kalau misalkan mereka pakai publisher itu harusnya submitnya nama asli yang sesuai KTP. Cuman ya di sini pakai nama ini sih samaran kan, nggak tahu memang nama asli gitu. Itu sih ini asik sih gitu. Asik ini. Asik. Kita rating aja guys. Rating gua 4 lagi. Gua 4 lagi. Gue 4,5. Oke, beda. Oke, beda. 4,5. 4,2. Ya, 42. Ya, 4,2. Itu. Nah, udah tuh ada 3 album. 3 album dan ini lanjut ke salah satu single yang terbaru. Nah, ini kita pindah lagi ke ranah internasional. Ini ada dari Leisure. Ini berjudul apa, Chan? One in a Million. Nah, single ini dirilis 29 Agustus, diproduksi sama Leisure, ditulis sama Jaden Daniel Parkes, Jason Lippi Shoshkov, Jordan Eugene Arts, Joshua Mark Fontaine, sama Thomas William Young. Dirilisnya self-release. Kucing. Dan ini musiknya agak slow, agak nge-funk, sama ya ini moodnya mirip sama yang lagunya I Talk Too Much When I'm Drunk tadi. Dan cuman bedanya ini lebih lirikal aja kali ya. Vokalnya lebih nonjol sebagai vokal bukan ambience gitu. Ya itu bedanya, itu doang. Dan gue suka sih mood lagunya. Vokalnya juga karakternya bagus. Betul. Nggak tahu siapa tuh yang nyanyi. Leisure tuh solo atau grup? Ini di grup. Grup kan? Ini tuh nama-nama membernya. Ya, cuman bagus. Apa ya? Mungkin bakal gue masukin playlist juga. Dan ini satu lagu terakhir menuju album mereka. Gue belum dengar track sebelumnya sih, cuman gak sempat gitu. Dan penasaran juga sih pengen denger. Cuman ya ini album ya satu track masuk menuju album mereka yang bakal rilis 10 hari ke depan. Oke. Asik sih nih, catchy. Yep. Progresinya enak. Vokalnya juga tadi lebih nonjol. Gue lebih suka yang ini dibanding yang Danila. Oke. Lu ada lagi nggak sih? Enggak sih. Ada lagi. Udah. Gua rating 4 juga. Gue rating 4,2. 2,5. Iya, berarti 4,3,5. Ya. Agak lemes ya. Agak lemes. Dan terakhir, nah ini single terakhir ini kita harus semangat karena ini internasional tapi dari Indo. Betul. Ada Nona. Tapi di sini ditulisnya tuh ETE Rising. ETE Rising. Kenapa ditulis labelnya kocak, branding ya. ETE Rising dan Nona merilis lagu berjudul Sad Face dengan emot cemberut. Dirilis pada 29 Agustus, diproduksi oleh Tridex, Wayne, West Singerman. Ya, ditulis oleh Alison Bennett, Connor McElwain, Nicole Cohen, Taylor Dexter, sama Wesley Singerman. Ya, gua belum dengar. Tadi udah di-play di sini. Gue lupa berarti. Gue lupa. Oh dia belum datang nggak? Udah tapi setengah. Enggak, setengahnya lagi lagunya. Enggak full. Baru datang set lagi nge-play ini. Ya udah lupa. Ya itulah pokoknya ini R&B sih, R&B modern gitu, modern R&B. Cuman ini sepertinya adalah karena ada 88 Rising di depannya, ini projectnya 88 yang feature Asian music.
spam. Karena dia kan ETS udah beberapa kali setiap bulan malah rutin mungkin tiap minggu gitu rilis kan sama artis Asia. Artis Asia termasuk ini yang masuk di sini tuh. Siapa yang Uiya tuh? Yongkai juga ada. Iya. Ya itu banyak lah gitu. Nah ini salah satu projectnya juga mungkin gitu. Cuman ya ini R&B yang kental gitu dengan vokal Nona yang emang balance ya. Bagus juga gitu kan 4 orang itu. Dan groovy banget. Nanti gua denger guys. Ya gitu lah pokoknya ini R&B. Gue suka sih. Komen lagi. Tapi gue lupa anjir chorusnya kayak gimana. Kan dia juga lupa kocak. Cuman enak, gue ingat ini enak. Cuman enak lah pasti udahlah. Gue 4,5. Gua nggak tahu. Gua 4,3. Oke, 4,3. 4,4. Ya 4,4. Oke, karena gua nggak rating. Oke, habis deh. Oke, habis itu dia highlight di beberapa rilisan terbaru minggu ini. Ada Honorable nggak ada? Nggak ada. Oh ini gue mau Reality Club habis rilis juga. Reality Club itu respect-nya live record mereka di Thailand. Jadi nggak take satu persatu. Iya, di podcastnya Raditya Dika soalnya gue denger. Nah, ya honorable mention-nya Reality Club. Reality Club. Album. Tapi sedikit karena gue denger semua gitu. Terus ada Suara Gamelan. Ya, ada tradisionalnya. Indonesia juga sedikit. Terus gue nggak dengerin Reality Club tapi yang ini beda sih. Rock. Iya lebih ke ngerok Lebih ngerok sih. Judulnya Who Knows Where Life Will Take You. Anjay. Juga, pasti liriknya bagus kalau Reality Club. Iya. Soalnya jago Inggris. Sastrawan. Ada Hitaflan. Ada Hitaflan. Anjir kita belum dipromoin. Nggak apa promoin aja sekarang. Ya, ada Hitaflan yang berjudul Kaleidoskop 23. Nah, kalau gitu masukin highlight lah kocak. Enggak lah. Oh kita udah punya episode. Enggak deh, nggak pernah kita bahas anjir. Kita ada. Ya udah sob. Ya udah nanti aja nanti. Ada Hitaflan Kaleidoskop. Belum dipromoin lagi. Oh pak, kalian dengerin di Spotify sekarang juga karena emang udah ada. Terus artisnya siapa nih dia, Cok? Kita belum gencar-gencar promo karena emang lagi gini huru hara. Jadi sabar aja nanti juga ada promosinya. Cuman dengerin aja dulu. Ya, di Spotify udah nongol sih. Oh, udah nongol. Jadi dengerin guys. Hitaflan itu honorable mention. Ya. Lagu kasih. Andai favorit gua. Sama apa? Lupa. Stranger. Hello Stranger. Gua favorit gue semuanya. Ya karena lu yang buat. Oke, itu dia new release terbaru di minggu ini. Terima kasih. Belum. Langsung aja kita masuk ke bentar, yang lagi rame apa? Yang lagi rame nggak ada. Sekarang ramenya demo DPR Ahmad Syaroni, Sri Mulyani. Ya tadi ada 1 bintang 5, terus ada lagu Sabrina Carpenter juga yang album baru ini ada yang masuk. Terus karena liriknya relate sama aksi sekarang gitu, ada corruption baby apa gitu pokoknya. Dan gimana gitu aku lupa. Oke, sekarang langsung masuk ke diary musik. Jujur gue nggak denger musik minggu ini. Gue juga nggak ada yang masuk playlist yang baru. Jujur nggak ada. Kalau nggak ada ya udah skip, gak usah dimasukin. Iya, anjir nggak ada. Masih keyword. Jadi di diary musik kali ini kita nggak ada. Tapi kalian coba masukin komen. Kalian di minggu ini kalian masukin. Kalian dengerin apa, kenapa, atau enggak? Ya udah kalian dengerin apa deh gitu. Terus kasih rekomendasi ke gue. Gue ada dengerin Suara Rakyat. Kan ada juga yang enggak. Nah, kita aja makanya ada juga yang enggak. Itu dia. 500 orang. Tuh jangan. Ya begitu ya. Jadi nggak tahu sih ya, mungkin karena pas banget. Wow, Indonesia gelap. Udah nggak usah dices. Nggak usah. Oh, Indonesia gelap nih, gelap guys. Ini bukan skenario tapi emang gelap aja. Ya, kita coba cek ada intel. Ada intel nggak? Teng. Berarti emang kamera aja tahu gitu. Udah cukup. Udah cukup. Ini Indonesia gelap, udah bahaya kalau diterusin. Ya gitulah. Apalagi ya. Hati-hati guys, karena emang ada juga mungkin beberapa yang emang serangan cyber. Betul. Dan lain-lain. Ada nggak tahu sih, teman gua nge-note gitu, terus dia
ada yang mau login ke akun gua gitu. Jadi emang teman-teman gue juga ada yang gitu. Jadi kalau login ke akun IG kan suka ada tandanya tuh. Ada notif. Ya itu mungkin nggak tahu lah orang-orang yang ya nggak tahu gitu berkepentingan ngapain. Stay safe semuanya, jaga kesehatan, jangan keluyuran malam-malam dulu, jangan nongkrong dulu. Ya nongkrong boleh lah. Gitu. Nongkrong di rumah. Ikut demo boleh, tapi jangan terprovokasi. Tetap jaga solidaritas kita sebagai dan tetap sadar. Ingat apa yang ingin kita sampaikan, apa yang objektif kita apa. Iya. Tetap manusiawi, tetap sadar. Pakai logikanya. Bukan berarti kita bukan berarti kita membela DPR, enggak. Maksudnya ya jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu, jangan malah apa yang kita lakukan dalam memperjuangkan malah merugikan kita sendiri dan orang-orang yang seperjuangan. Iya, gitu. Kasihan gitu. Iya. Karena kalau mau diingat sih kayaknya pola-pola 98 tuh gitu. Iya. Jadi takutnya ada yang menunggangi kepentingan ini gitu. Ya gitu guys. Semangat semuanya. Jaga kesehatan, sehat-sehat semua. Amin. Jangan lupa dengerin semua konten sosial media dan pantengin seluruh sosial media di Indonesia. Kalau misalkan ada info-info atau apa, bolehlah dibantu gitu. Kalau misalkan kalian nggak mau turun ke jalan, boleh dibantu ramaikan di sosial media. Itu gak mengganggu estetika juga gitu. Karena ini kepentingan kalian juga. Terima kasih semua. Ini dia episode 4 Impromptu. Sampai jumpa di minggu depan. 13-12. Ih,